Baik, yang ketiga, ats-tsalits, hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Hadis yang ketiga, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Jangan lupa kita setiap menyebut nama sahabat disertai dengan doa radhiyallahu anhu, karena mereka adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Ini keistimewaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setiap kali kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendengar nama Rasulullah disebut atau membaca nama Rasulullah, kita langsung bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini tidak dikategorikan orang yang bakhil. Kata Rasulullah, orang yang bakhil di antara kriterianya adalah orang yang apabila disebutkan nama aku dia tidak bersolawat. Itu orang bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Kita ini dalam kehidupan harus selalu berorientasi kepada penyempurnaan. Terus harus progresif. Harus jadi bersamaan dengan langkah kita ataupun arah kita yang terus menuju kepada akhir, kepada akhir hayat, berusaha kita menyempurnakan. Maka dimotivasi kita oleh Nabi kita Muhammad SAW. Merugilah orang kalau dia masuk satu hari dia tidak dapat ilmu. Masuk kita pada satu hari harus kita usahakan dapat ilmu. Apakah dari yang kita baca di atas lembaran, dari al-mushaf, dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab, atau yang kita dengar, atau dari tadabbur kauni. Ya. Dimanapun lingkungan kita berada, kita harus belajar. Harus kita belajar, kita renungi. Apa yang kita bisa ambil dari kebaikan yang ada di satu lingkungan? Apalagi di alam semesta yang begitu luasnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Pergantian siang dan malam, ya, pergantian waktu. Ini harus selalu membuat kita ini merenungi, mentadabburi, muhasabah. Masya Allah, waktu semakin hari semakin cepat, semakin hari semakin cepat, luar biasa waktu berputar. Kesempurnaan iman itu adanya pada kesempurnaan pembuktiannya. Iman itu wujudnya iman itu adalah pada amal dan perbuatan. Iman itu dimulai dari keyakinan. Keyakinan kita itu nggak ada yang orang bisa lihat apa yang ada di hati kita, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa tahu apa yang ada di hati kita. Yang alimum bidzatis sudur hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, apa niat-niat, rencana-rencana yang terpikir, yang terlintas di dalam hati kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha tahu. Begitu juga keimanan kita.
keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Dimulai dari keyakinan kita di hati. Kemudian ikrar dalam lisan kita. Amanna, amantu, aslamtu. Aku telah beriman, kami telah beriman, kami sebagai muslim. Itu ikrar. Makanya sebagai kunci masuk ya, orang ke Islam syahadatain. Dia mengucapkan syahadat. Itu yang terdengar oleh orang. Keyakinan dalam hati, nggak tahu. Dan kita menilai secara lahiriah. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Kita tidak disuruh untuk menilai apa yang ada di hati orang seseorang. Kita tidak bisa meneropong. Ada alat ultrasonografi, tapi tidak bisa untuk meneropong niat seseorang. Dia bisa meneropong secara anatomis. Janin itu bagaimana? Berapa timbangannya? Bahkan kelaminnya bisa sudah ketahuan. Laki atau perempuan. Di sini Dokter Zakir. Saya bukan dokter Zakir. Tapi tidak bisa alat itu untuk mendeteksi niat seseorang. Nggak bisa. Ada alat-alat yang lebih canggih lagi itu untuk melihat bagaimana saraf dan lain sebagainya. Bisa, tapi yang namanya niat yang di hati manusia nggak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keyakinan hati ke ikrar lisan. Kita selalu mentajdid, memperbaharui, menyegarkan iman kita itu setiap waktu dengan tasyahud. Di antaranya kapan? Ketika kita sholat. Kalau yang lebih 2 rakaat ada 2 kali tasyahud. Seperti maghrib 2 kali tasyahud. Kalau yang 2 rakaat subuh sekali. Disitulah kita berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu mentajdid kita. Terus memperbarui. Karena apa? Manusia ini punya sifat lupa, sifat lengah. Dan hati manusia itu terus dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji keistiqomahan seseorang. Bagaimana dia istiqomah atau tidak? Benar-benar dia beriman atau imannya itu hanya untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek, hal-hal yang sifatnya pragmatis. Nah, dari ikrar lisan kepada perbuatan. Penerapan, pelaksanaan dari apa yang diyakini dan apa yang diikrarkan. Itulah yang namanya iman. Makanya sini dikatakan tidak sempurna iman seseorang dari kalian. Bagaimana? Hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhihi, kepada saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya seiman. Saudaranya seiman. Apa yang dicintai? Kebaikan. Kebaikan. Jadi kalau umpamanya seseorang dia ingin menjadi orang yang baik, hendaknya dia juga ingin saudaranya itu menjadi orang yang baik. Seseorang menginginkan dia itu berilmu, hendaknya dia juga menginginkan saudaranya itu berilmu. Seseorang menginginkan dia itu melaksanakan ibadah haji, dia juga harus berusaha orang lain bisa melaksanakan seperti dia. Ini bukti keimanan yang sempurna, pembuktian keimanan ataupun kesempurnaan iman. Jadi iman itu bukan terjemahannya hanya pada ibadah-ibadah mahdhah, sholat, zakat, tidak. Bagaimana yaitu sikap kita kepada saudara kita, kepada orang lain, itu juga adalah merupakan cerminan dan wujud daripada iman. Jadi kalau kita ini ingin baik, maka hendaknya kita juga ingin orang lain baik. Jadi jangan biarkan kalau orang itu bersalah. Jangan biarkan kalau orang itu bermaksiat, jangan biarkan, kasihan dia. Jangan biarkan kalau orang itu sesat, jangan, kasihan.
Kalau betul-betul Anda ini mencintai teman Anda, betul-betul bersaudara secara sejati, persaudaraan yang sejati, hendaknya peduli. Jangan biarkan. Karena apa? Kesalahan, kemaksiatan, kelakuan yang dilakukan oleh seseorang itu bukan hanya berdampak pada diri pelakunya, pada lingkungannya. Pada lingkungannya. Ciptaan Allah ini menginginkan kebaikan. Karena semua makhluk Allah itu tunduk kepada Allah. Bapak-bapak berangkat dari rumah ke majelis taklim, batu yang Bapak injak sampai yang sekecil pasir pun itu beristighfar. Memang dia tidak berbicara seperti kita. Semua makhluk itu akan berbicara. Nanti akan menjadi saksi. Kulit kita ini yang berfungsi sebagai perasa, nanti ini akan menjadi saksi. Orang yang bersangkutan itu dia menuntut, lima syahidtum alaina. Kenapa wahai kulit engkau menjadi saksi yang memberatkan aku? Apa jawab kulit? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kami berbicara. Dan Allah jadikan semuanya berbicara. Kapan? Nanti di hari kebangkitan, fi yaumil hisab. Bapak-bapak baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma la yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti pada saat hari kiamat bumi itu berbicara. Siapa yang melewati dia, ya, siapa yang menginjak dia, dalam rangka apa, dia berjalan menuju kemana, semuanya menjadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Maka kesempurnaan iman seseorang itu diukur diantaranya yaitu sikapnya kepada saudaranya. Hendaknya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau dia ingin kebaikan, hendaknya kebaikan itu pula yang dia inginkan supaya dialami dan didapati oleh saudaranya. Disinilah akan terjadi yaitu keharmonisan di dalam hubungan. Ya. Tidak ada rasa dengki, ya. Tidak ada hasad, ya. Tidak ada sentimen. Karena semua yang dialami oleh seseorang, baik dan buruknya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita mendapatkan kebaikan, kita ikut bersyukur. Saudara kita mengalami kesusahan, kita ikut berduka dan membantunya dan menyantuninya. Jadi bukan saudara kita itu mendapatkan kebaikan, kita menjadi iri hati, jangan. Kalau seseorang iri hati berarti dia tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita maju, itu takdir Allah. Jangan diiri hati. Iri hati yang positif adalah kita menginginkan kebaikan sebagaimana dicapai oleh saudara kita. Maka kita lakukan ikhtiar-ikhtiar yang baik, yang benar. Jangan kita ini berangan-angan supaya dia ini cepat hancur, supaya cepat bangkrut, dan supaya dia cepat pailit dan lain sebagainya. Bukan. Itu yang sangat tercela, dan itulah yang mengawali permusuhan antara makhluk yang diawali dengan iblis. Iblis itu adalah abul jin, yaitu bapaknya jin, iblis. Ya. Dulu dia awalnya bersama pada malaikat, tapi ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Karena apa? Dia iri hati. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Dan engkau ciptakan dia Adam dari apa? Tanah. A'asjudu liman khalaqta tina. Dalam ayat lain Allah ceritakan, iblis itu mengatakan, apakah aku sujud untuk makhluk yang engkau ciptakan dari
tanah. Ini iri hati, hasad. Ini awal. Kemudian berlanjut kepada manusia. Siapa? Antara anak Adam, Qabil dan Habil. Adam alaihissalam anaknya atau manusia ketika itu populasinya masih sangat terbatas. Maka untuk kelangsungan manusia, perkawinan antara anak Adam ketika itu perkawinan silang. Begini, dalam riwayat disebutkan bahwa setiap Hawa melahirkan itu selalu kembar. Dan kembarnya itu laki perempuan. Laki perempuan. Anak Adam yang bernama Habil punya saudara kembar perempuan. Anaknya yang bernama Qabil punya saudara kembar juga perempuan. Nah, nanti ini bukan perkawinan itu nanti terjadi apa? Qabil menikahi siapa? Saudara kembarnya si Habil. Habil menikahi saudara kembarnya si Qabil. Ditakdirkan saudara kembarnya Qabil itu cantik. Dan ditakdirkan saudara kembarnya Habil itu tidak cantik. Qabil nggak mau. Wah, nggak mau. Saya nggak mau nikah dengan saudara kembarmu karena nggak cantik. Padahal itu sudah ketentuan. Akhirnya ya, untuk penyelesaian itu diperintahkanlah kepada keduanya itu untuk melakukan kurban. Dan ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Jadi diperintahkan keduanya untuk berkorban, ternyata kurbannya si Qabil tidak diterima. Wah, marah dia. Bagaimana kemarahannya? Qala la aqtulannak, saya pasti bunuh engkau. Oh. Qala la aqtulannak. Yang diterima kurbannya itu hanya orang-orang yang bertakwa. Habil mengatakan, ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Saya tidak akan mengangkat tangan saya ini untuk membunuh engkau, tidak akan. Ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Nanti kamu dengan membunuh aku, engkau akan menanggung dosa dan engkau akan menjadi ahlun nar. Dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia bingung. Bagaimana ini mengebumikan mayat daripada saudaranya. Allah utus burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi. Dia dengan kakinya itu mengorek-ngorek tanah. Oh, seperti itu. Maka dari kejadian itu dikatakan annahu man qatala. Jadi kalau seseorang itu membunuh seseorang tanpa dosa dan tanpa sesuatu ya sebab yang syar'i, sebab yang memang itu ada dalam hukum, tanpa sesuatu proses hukum, sama saja dia membunuh orang banyak. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, disinilah ya bagaimana Islam itu menghormati nyawa. Nyawa itu dihormati. Tidak boleh orang sembarang membunuh. Orang yang membunuh tanpa sebab, tanpa kesalahan, dia hukumnya harus dibunuh, qisas.
kecuali sebelum pelaksanaan tersebut, ya, keluarga daripada korban itu memaafkannya. Kecuali. Dan dengan pelaksanaan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ketahuilah dengan kisos itu kehidupan itu akan berjalan. Orang berpikir 1000 kali, ngapain saya membunuh kalau nanti saya bakal dibunuh? Ngapain saya mencuri kalau tangan saya bakal dipotong? Orang berpikir 1000 kali. Sini. Jadi hukum itu betul-betul membuat jerah, takut orang. Betul-betul mencegah berjalan kehidupan dengan aman, dengan damai. Tidak ada orang takut pergi jauh. Tidak ada orang takut dia mempunyai mempunyai barang dan lain sebagainya. Nah, inilah ya bagaimana itu kita sesama saudara hendaknya, yaitu kita menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagai bukti daripada ukhuwah kita. Ya. Dengan iman, kesempurnaan iman seperti begini, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sentimen, tidak ada persaingan, tidak ada pembunuhan karakter, tidak ada fitnah-fitnah. Kenapa? Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Berbohong dosa, fitnah apalagi. Tidak akan satu masyarakat itu harmonis kalau satu sama lain saling memfitnah. Kalau satu sama lain saling menjatuhkan, tidak akan berjalan kehidupan itu dengan baik. Maka kita harus benar-benar Islam itu kita bumikan. Artinya kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam masalah hubungan satu sama lain, hubungan sosial, hubungan bertetangga dan lain sebagainya. Ya. Baik itu seagama ataupun beda. Dalam ketetanggaan itu harus betul-betul dijaga. Jangan mentang beda-beda agama terus kita seenaknya saja. Tidak, nggak boleh. Walaupun kita mayoritas umpamanya. Siapapun pihaknya. Yang namanya hak-hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang universal. Berlaku di mana saja dan kapan saja. Dan Islam itu memang salah satu ajaran utamanya itu. Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau sampaikan itu di dalam khutbahnya ketika haji wada, masalah hak asasi manusia. Menghormati hak milik orang lain, menghormati nyawa orang lain, menghormati keyakinan orang lain, semuanya. Dan kalau ini betul-betul ditegakkan, maka kehidupan itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi ya realitanya zaman semakin tua itu semakin banyak kerusakan. Ma ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya begitu. Tidak datang satu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek, lebih susah, lebih jelek, lebih buruk lagi. Ini realita. Beda tahun 2020 ini dengan tahun 2010, beda. Sangat beda. Ya memang ada hal-hal tertentu, materi dan lain sebagainya. Tapi secara umum semakin tahun semakin kemari semakin buruk. Kita tidak boleh mencela waktu atau mencela zaman, tidak boleh. Tapi kita harus selalu menjaga diri kita. Dengan perubahan zaman tetap kita tidak boleh merubah akidah. Tidak boleh merubah iman. Di sini kita diuji. Ya, ini dengan pandemi ini kita diuji ini. Sejauh mana kesabaran kita? Oh. Sejauh mana di sini ketegaran kita? Sejauh mana keistiqomahan kita diuji? Sabar, tidak mengeluh. Ya. Sabar kita dan kesabaran kita ini dengan harus dibatasi, kegiatan memang harus dibatasi. Demikian itu ajaran Islam. Dalam keadaan begini, kita memprioritaskan apa yang betul-betul itu harus diprioritaskan, yang betul diperlukan. Kalau hal-hal yang sifatnya sekunder jangan dikerjakan. Bepergian yang sekedar jalan-jalan, traveling dan lain-lain, jangan.
Nggak boleh. Itu ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di wilayah terjadinya pandemi itu, jangan ditinggalkan, orang yang tinggal di situ jangan keluar, dan yang dari luar jangan masuk. Ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Supaya apa? Kita ini benar-benar tetap jaga akidah kita. Zaman terus berubah, tapi akidah tidak berubah-berubah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa 'ainin la tadma wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma ihfadhna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma rabbana ya Allah inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka nufusana wa dinana wa ahlina wa dhurriyyatina wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati was salama wa qiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa idna wa iyyahum min mujibatin nadama fil hali wal ma'al ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.